Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini akan saya presentasikan tentang proposal tesis sebagai tugas UAS metode penelitian kuantitatif. Judul yang sudah saya buat yaitu tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah pada siswa SMP Negeri 1 Palimanan Kabupaten Cirebon. Latar belakang masalah. Manusia pada hakikatnya adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk yang paling baik dan memiliki kedudukan yang paling mulia. Manusia adalah makhluk istimewa yang Allah ciptakan dengan dibekali berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara optimal melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan mendasar manusia yang selalu diperlukan di sepanjang hidupnya. Manusia adalah makhluk pemikir yang memiliki tujuan hidup. Lewat pendidikan yang tepat, manusia bisa meraih cita-cita luhur dan jalan kebahagiaan. Arti pendidikan menurut Islam adalah memberikan petunjuk dan menyempurnakan manusia dari segala sisi. Sementara itu, tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan kepribadian manusia yang matang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan di sekolah seharusnya memberikan prioritas untuk membangkitkan nilai-nilai kehidupan, serta menjelaskan implikasinya terhadap kualitas hidup masyarakat. Sementara tujuan pendidikan agama Islam di sekolah umum adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan serta didik terhadap ajaran agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah, serta berakhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah bukan hanya diajukan untuk sekedar mengajarkan peserta didik agar dapat hafal bacaan, sholat, hafal nama malaikat, mengetahui sejarah agama Islam, dan semacamnya. Akan tetapi secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta pembinaan akhlak yang mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Dengan kata lain, pembelajaran pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian muslim yang kafah melalui peningkatan religius anak didik. Permasalahan kemerosotan nilai moral dan akhlak telah menjadi salah satu problematika kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh ketidakefektifan penanaman nilai moral, baik dilakukan di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat serta secara keseluruhan. Kurang berhasilnya pendidikan agama Islam di sekolah, menurut para ahli, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu yang dikemukakan oleh Mukhtar, ada 3 indikator, yaitu yang pertama, lebih berorientasi pada bagaimana mempelajari tentang ilmu agama semata, sehingga tidak terinternalisasi dalam kepribadian anak didik. Kedua, tidak memiliki strategi penyusunan dan pemilihan materi yang tepat, sehingga terjadi kekacauan materi dan kurangnya penjelasan yang luas dalam mendalam serta kurangnya penguasaan istilah kunci dan pokok sehingga tidak sesuai dengan semangat konteksnya. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pendidikan agama Islam yang ada di sekolah menurut Arifin diantaranya adalah ada 2, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu sikap orang tua yang kurang perhatian terhadap pendidikan agama Islam. Lalu situasi lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Dan yang ketiga adanya gagasan terobosan yang dipersepsikan menjadi mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan faktor internal yaitu dari dalamnya yaitu adalah guru yang kurang kompeten, salah penempatan guru agama, dan yang ketiga yaitu faktor pendekatan metodologi yang masih tradisional.
Dengan melihat kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam seperti yang disebutkan, menjadikan proses pembelajaran pendidikan agama Islam seperti yang disebutkan di atas, yaitu menjadikan proses pendidikan agama Islam menjadi kurang berhasil, bahkan kurang berkualitas. Padahal kualitas pendidikan merupakan harapan sekaligus tujuan dari diselenggarakannya pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam di sekolah. Kondisi seperti yang diilustrasikan tadi hampir terjadi di semua jenjang pendidikan. Begitupun di SMP Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Palimanan, strategi yang diterapkan dalam upaya menanamkan nilai akhlakul karimah yaitu pendidikan kurikuler seperti pendidikan agama Islam yang ada di dalam kelas, pendidikan ekstrakurikuler, yaitu seperti pemberian tugas, lalu mengadakan kultum Jumat, sholat Jumat, dan pesantren kilat di bulan Ramadan. Lalu permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai akhlakul karimah di SMP Negeri 1 Palimanan Kabupaten Cirebon. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, baik dari faktor internal maupun eksternal. Maka, mengingat keterbatasan peneliti, maka ruang lingkup penelitian ini hanya bisa dibatasi pada penerapan strategi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai akhlakul karimah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi yang diterapkan, lalu apa faktor penunjang dan penghambat strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam upaya menanamkan nilai akhlakul karimah. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah untuk menjelaskan strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam upaya menanamkan nilai akhlakul karimah. Lalu yang kedua adalah untuk menjelaskan faktor penunjang dan penghambat strategi yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat diharapkan yaitu dapat berguna secara teoritis, praktis, dan akademis. Manfaat secara teoritis, hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi guru pendidikan agama Islam, khususnya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Palimanan. Sedangkan yang ketiga itu manfaat secara akademis. Diharapkan dapat berguna bagi dunia akademik dan akan menjadi salah satu sumbangsih pemikir penulis terhadap dunia pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Kerangka pemikiran. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melakukan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Saiful Bahri Jamarah mengartikan bahwa strategi adalah suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penulis menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 5 bab, di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasannya yaitu yang pertama, bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisikan tentang kajian teori. Pada bab ini bersifat teori konseptual. Pada bab ini akan dikaji tentang strategi yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai akhlakul karimah pada siswa SMP Negeri 1 Palimanan. Bab ketiga
yaitu berisikan metode penelitian yang merupakan sarana untuk memperoleh data dari lapangan. Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai akhlakul karimah pada siswa SMP Negeri 1 Palimanan, serta faktor penunjang dan penghambat. Lalu bab kelima yaitu penutup berisikan tentang kesimpulan dan pembahasan, serta saran berdasarkan temuan penelitian. Lalu nanti sumber data penelitiannya ini adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu sumber data primer yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder. Data sekundernya yaitu dilakukan secara langsung oleh peneliti, seperti buku, majalah, jurnal, atau arsip dokumen pribadi yang berkaitan dengan strategi guru pendidikan agama Islam. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama yaitu sejumlah sampel populasi sebagai data primer dan jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang strategi nanti yang akan diterapkan. Lalu hanya beberapa pembahasan yang baru saya bahas. Mohon nanti minta dikoreksi oleh Bapak Dr. Budi Manfaat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.